Ya. Kemudian muncul lagi mereka ini. Itu di zamannya siapa tadi? Utsman ibn Affan. Di mana mereka ya termasuk penyebab terbunuhnya sahabat yang mulia ini. Pada tahun 35 Hijriah di kota Madinah di rumah sendiri. Sedang baca Al-Quran, sedang menanti buka puasa. Masya Allah. Ya, dijaga istrinya. Ya, di situ Naila binti, saya lupa saya namanya, istrinya Utsman ibn Affan, digepung berbulan-bulan. Rumah itu Utsman tidak bisa sholat berjamaah, hatta makan pun susah. Makanan naik ke pucuk lantai 2 pun dilarang oleh mereka orang-orang Khawarij ini. Subhanallah. Sampai pada waktu mereka ya memaksakan diri untuk naik ke lantai 2 dan menusuk-nusuk Utsman. Matilah Utsman ya di tangan orang-orang ini dalam keadaan yang sangat ya mengenaskan. Istrinya saja, enggak usah kita Utsman, istrinya saja jarinya putus-putus tak kala ya menolong ya suaminya Utsman ibn Affan, hatta jarinya terpental ya terputus ke Utsman ibn Affan. Dan tak kala Utsman melihat mereka sudah serius, istrinya saja digituin, Utsman minta kepada mereka, berikan kepadaku sarawil, berikan aku sirwal. Untuk apa dipakai? Kemudian sarung yang dia pakai mengencangkan diikat tubuhnya supaya darahnya tidak kemana-mana untuk dirinya. Karena dia ingat mimpi dia semalam. Karena Utsman sebelum tragedi dia terbunuh, dia mimpi bertemu Rasulullah SAW dan akan berbuka. Akhirnya setelah itu beliau ya, mengumumkan kepada sahabat-sahabat yang menjaga beliau di bawah agar tidak terjadi peperangan. Dia korbankan dirinya sendiri yang meninggal dunia daripada terjadi perang. Sahabat taulah dewek, walaupun sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Utsman enggak mau. Karena semuanya ini kaum muslimin yang bodoh. Yang menyerang siapa? Utsman gara-gara syubhat yang dilontarkan oleh Abdullah ibn Sabah ini. Membayangkan, hati-hati bodoh ini. Uyan kalau bahasa kita. Ini yang ngerusak agama. Orang yang ahli ibadah, ya, kalau dia enggak didasari ilmu, ini akibatnya. Mudah dia dikiukkan. Apa dikiukkan ini? Iya, dibudikan orang. Kalau orang berilmu, tegar dia. Nah, cak mana aja orang mempengaruhi dan enggak pengaruh dia. Terserah, kita punya dasar. Oh iya nih aneh Utsman ini, kurang ajar nih. Astagfirullah. Ya, mereka rame-rame datang, ya, dari Mesir, dari Irak, ya, alasan haji, kemudian tujuannya adalah apa? Darahnya Utsman. Sudah terjadi, terbunuh Utsman. Terbunuhnya Utsman, ya, dari sinilah mulai fitnah-fitnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW terjadi di antara para sahabat yang membuat hati ini teriris-iris jika kita mengkisahkannya. Ya, Utsman ibn Affan memiliki keluarga yang banyak. Dan keluarga-keluarga Utsman semuanya hampir dijamin syurga dari sahabat-sahabat. Di antara keluarga Utsman, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian siapa? Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan. Waktu itu semuanya orang-orang memiliki kekuasaan semuanya. Tolha ibn Zubair dijamin surga enggak? Tolha ibn Zubair. Tolha, kemudian Zubair ibn Awam. Ini semua sahabat-sahabat dijamin surga. Mereka menuntut darah Utsman. Wajar dah kalau nyingok saudara kita dibacok di Kapak Iwong. Biarlah. Apalagi orang yang sangat mulia seperti ini, Utsman ibn Affan yang dijamin surga. Ya sudah kita dengar bagaimana kisahnya. Dengan adanya beliau, Allah Subhanahu wa taala memudahkan dakwah dengan harta beliau, subhanallah. Digitukan saja oleh orang-orang Khawarij. Ingat, orang Khawarij enggak ngelihat siapa di depan, mau nabi, ya mau sahabat, itu mereka remehkan semuanya. Karena mereka tertipu dengan amal ibadah mereka. Seperti itu. Terjadilah ya pada tahun 36 ya, tahun 36 Hijriah ya, kalau enggak salah lupa Ustaz ya. Perang Jamal. Perang
Jamal. Disebut perang Jamal karena Aisyah di waktu itu berada di atas onta. Terjadi peperangan ya yang menyebabkan kematian jumlahnya puluhan ribu. Yang membuat Aisyah radhiyallahu anha dari dua belah pihak ini. Semua yang mati itu orang Islam. Puluhan ribu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menangis basah cadarnya. Bayangkan basah cadar, mana pacak basah. Saking sedihnya dia. Ya, dia kenapa nangis? Aisyah radhiyallahu anha ingat sabda Nabi Muhammad SAW di antara istrinya, ya akan tiba di sebuah tempat yang bernama Hau'ab, yang di situ akan digonggong oleh anjing. Yang di situ hendaklah disuruh ya dia itu pulang, tapi Aisyah ya, waktu itu dinasihati oleh keluarganya Thalha sama Zubair, niat engkau baik untuk ya sulh, untuk damai. Padahal Aisyah ingin pulang bersama pasukan ketika itu karena ingat hadis ini. Bahkan akan terjadi ya, fitnah yang besar, tapi disebabkan nasihat dan memang tujuannya benar, bagus, dan sempat terjadi apa yang diinginkan tuh, damai itu. Tapi orang Khawarij, pembunuh Utsman tidak akan membiarkan. Mereka akan ditangkap, akhirnya mereka apa? Dari masuk pasukan Ali, masuk pasukan Aisyah, memanah di setiap kubu sehingga ya berburuk sangkalah di antara dua belah pihak ini. Khianat nih pasukan Aisyah, khianat pasukan Ali, terjadilah peperangan, disebut perang Jamal. Bayangkan coba, ribuan kaum muslimin, lebih 40.000 kaum muslimin. Ya, dari satu pihak aja 40.000 lebih mati. Ya. Habis itu apakah selesai? Tidak selesai juga. Lebih besar lagi terjadi setelah itu, yaitu perang Siffin. Masih dalam rangka menuntut darah Ali radhiyallahu an. Perang Siffin itu ya pasukan Ali 145.000, pasukan Muawiyah 135.000, banyak sekali. 45.000 pasukannya itu mati dari kalangan Muawiyah, 35.000 dari pasukan Ali. Banyak yang mati. Ya Allah, semuanya kaum muslimin. Melihat kaum muslimin dah bergelimpangan mati, banyak anak mati lah. Kita nyingok uang mati 100 ikut baik. Kalau pingsan gitu, ini puluhan ribu mati. Semuanya kaum muslimin. Semuanya rata-rata orang yang sangat taat, tapi fitnah. Tapi ini apa fitnah. Bayangkan di antara yang mati, siapa sahabat yang mati di situ? Dari pasukan Ali, Ammar ibn Yasir. Dari sinilah kita mengetahui kelompok yang benar di waktu itu adalah kelompoknya Ali radhiyallahu an. Karena Nabi pernah mengatakan kepada Ammar ibn Yasir, ya taqtuluka, engkau akan dibunuh oleh firqa yang melampaui batas. Ya, al-baghyu, melampaui batas. Taghiyah kata Nabi sallam, yang melampaui batas. Ya, ternyata waktu itu Ammar ibn Yasir di pasukan Ali. Berarti benarlah ya pasukan siapa? Ali radhiyallahu anhu. Tapi apakah kita mencela Muawiyah? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Karena ini fitnah. Ya, kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi para sahabat, ya, mereka itu kaum yang kata Allah Subhanahu wa taala qad khalat, gimana ayatnya? Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Mereka itu adalah kaum yang sudah berlalu dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jika disebut di tengah kalian tentang sahabatku, diam kalian. Enggak boleh. Oh, yang Muawiyah ini ngapu pulo. Ngapu pulo ngumpuli pasukan. Ali ini pulo, enggak boleh. Ya. Enggak boleh ngomong-ngomong seperti itu. Udah sahabat, ya, mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari janji-janji Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kita ragu Ali dijamin surga, enggak boleh kita ragu. Muawiyah adalah pasukan pertama kali yang mengendarai kapal-kapal bahtera besar, membuka negeri-negeri Siprus dan seterusnya, yang mereka dijamin surga. Enggak boleh ragu kita. Ya, enggak boleh ragu kita. Apa yang terjadi? Ini yang kita sudah ada jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala melihat, ya, Muawiyah melihat pasukan Ali menang, ya, mulailah mereka
qadiyatut tahkim, agar peperangan ini diselesaikan dengan Al-Quran. Semuanya ngangkat Al-Quran semuanya. Berhenti perang, berhenti. Lah banyak mati ini, berhenti. Ya, akhirnya mereka ingin diselesaikan dengan apa? Al-Quran. Makanya nanti di sini muncullah yang firqah disebut Khawarij, tidak setuju. Ya, apa yang diokekan oleh Ali radhiyallahu an, mengangkat ya hakim dari sebelah pihak. Muawiyah ya mengangkat utusan hakim untuk menyelesaikan peperangan ini. Ali juga seperti itu, mengangkat seorang ya juru damai untuk menyelesaikan peperangan. Kata orang Khawarij, inil hukmu illa lillah. Oh, ngapa mah ini nih? Apa ngangkat apa? Ngangkat uang. Kenapa ndak Quran saja? Apa ndak Quran saja yang dipakai? Ini bodohnya orang Khawarij. Ali radhiyallahu anhu menanggapi mereka ya, setelah terjadi fitnah ini, Ali narok Quran, lalu kata Ali, Quran ngomonglah kau. Jiwa Khawarij, ada Quran pacak ngomong, ya kan? Melawan orang Khawarij dengan akal. Kalau dalil mereka utaknya dalil kalau. Tapi dalil syubhat semuanya. Bayangkan, mereka membunuh Utsman, dalil. Membunuh Ali, dalil. Nanti di sini disebut ada seorang yang bernama siapa ini? Azarik ya. Azariko ini, firqah Azariko ini firqah Khawarij. Dia ini salah satu di antara murid Ibnu Abbas. Belajar sama Ibnu Abbas. Pengaruh-pengaruh teman-teman Khawarij terpengaruh, akhirnya dia menjadi pemimpin Khawarij dan termasuk Khawarij yang paling parah. Belajar sama siapa? Belajar sama anak antum. Hati-hati. Firqah Khawarij sangat berpengaruh sekali, mudah sekali. Bayangkan setelah perang Siffin mereka berpisah dari Ali, mereka sudah mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Dalam waktu sekitar tenggang 3 bulan, 6 bulan sudah bisa mengumpulkan pasukan 6.000. Cepatnya mempengaruhi kaum muslimin. Bahaya Khawarij ini. Bahkan ciri mereka itu apa? Kalau ngomong itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia ngomong. Ya. Nah, hati-hati kita nyingok uang bagus nih yang ceramah di YouTube. Oh iya bagus, ngebom, laju. Sekali ngebom surga untuk selama-lamanya. Pacak nolong 70 keluarga. Surga mak kau. Neraka yang kau dapatkan. Neraka. Hati-hati, ini kita kesinggung ini ngebom-ngebom ini. Nak kata Islam ngajar ke ngebom. Baik itu bom skala kecil, skala besar. Nak kata yang boleh. Islam tidak pernah ngajar ke itu. Ya, tidak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Ya, Muawiyah di antara sahabat yang diangkat untuk jadi juru damai agar itu yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Ali dari fi Ali itu Amr ibn As. Dari fi Ali juga ada sahabat namanya Abdullah ibn Abbas. Jadi kita akan ceritakan bagaimana Abdullah ibn Abbas dengan santainya, dengan tidak ada takut kecuali kepada Allah, menghadapi 6.000 Khawarij yang beringas. Khawarij ini beringas. Nyingok Ali itu cak singo nyingok kijang. Mak itu dia. Mak itu nyingok Ali. Makanya terkala Ibnu Abbas ingin menasihati Khawarij, Ali takut. Kaget kau dibunuh. Tenang, kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Karena waktu itu Ibnu Abbas masih muda nih. Ibnu Abbas itu ditinggal, Nabi meninggal dia masih usia belia sekali. Ya subhanallah, masih muda. Tapi cerdas dan dia orang yang lemah lembut. Ya. Setelah selesai ya perang Siffin, Muawiyah pulang bersama pasukannya, Ali pulang bersama pasukan. Ternyata fitnah belum berhenti. Di pasukan Ali ya ada orang-orang yang mereka tidak senang dengan keputusan Ali. Kenapa mengadakan tahkim? Akhirnya apa? Mereka pun mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Mereka sudah membunuh Utsman. Ya padahal mereka sendiri mengangkat Ali radhiyallahu anhu. Sekarang Ali pula incaran mereka ingin dibunuh. Budak-budak ini. Tak terti lagi kata kita nih. Sekarang Ali yang ingin mereka bunuh. Subhanallah.